alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Ikhtisar Ulumul Hadits karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita masuk di hari ini pembahasan al-mu'dhal. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tapi sehilang gen gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Min. Alhamdulillah. Mantap. Iya. An-naw'ul hadi asyara al-mu'dhal wa huwa ma saqata min isnadihi isnani fasaidan wa minhu ma yursiluhu tabi'ut tabi'i qala Ibnu Salah wa minhu qawlu musannifina minal fuqaha'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad sammahu al-khatibu fi ba'di musannafatihi mursalan wa dhalika an madhhabi man yusamma kullama la yattasilu isnaduhu mursalan. Jenis yang ke-11 adalah al-mu'dhal, dan dia adalah apa yang gugur dari dua sanadnya atau lebih, dan Dari sanadnya dua orang. Dan dia adalah apa yang gugur dari sanadnya dua orang atau lebih, dan diantara apa yang at-tabi'ut tabi'in mengirsalkannya. Nah, jadi kalau tabi'in mengatakan qala nabi, tabi'in. Kalau tabi'in pasti berapa orang yang hilang? Dua, yaitu tabi'in itu sendiri, kemudian sahabat. Iya, jadi apa yang dinukil oleh tabi'in, pengikutnya, muridnya tabi'in, maka mu'dhal. Ibnu Salah berkata, dan diantara ucapan para penulis dari ahli fikih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini. Semua penulis bilang qala Rasulullah. Itu dibilang mu'dhal semuanya itu ya. Qala Rasulullah. Iya. Qala an-nabi. Para penulis, antum bilang qala Rasulullah, mu'dhal juga. Mu'dhal juga karena tadi kan dua atau lebih. Dua atau apa? Lebih. Terus Dan sungguh Al-Khatib telah menamakan pada sebagian tulisannya sebagai mursal. Kalau Al-Khatib menamakan juga apa? Mursal. Ini nama lain dari mu'dhal di sisi Al-Khatib. Terus. Dan hal tersebut di atas pendapat orang yang menamakan seluruh apa yang tidak bersambung sanadnya sebagai mursal. Tentunya ini di atas pendapat semua yang tidak bersambung namanya apa? Mursal. Qala Ibnu Salah wa qad rawal al-A'mashu 'an Sya'bi qala wa yuqalu lirrajuli yaumal qiyamati amilta kadza wa kadza fayaqulu la fayuhtamu ala fihi al-haditha qala faqad aqdalahu al-A'mashu li'anna Sya'biyya yarwihi an Anasin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala faqad asqata minhu al-A'mashu Anasan wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fanasaba an yusamma mu'dalan. Ibnu Salah berkata, dan sungguh Al-A'mash telah meriwayatkan dari Sya'bi dan berkata, dan dikatakan kepada seorang laki-laki pada hari kiamat, kamu mengamalkan demikian dan demikian. Maka dia mengatakan tidak, maka hal tersebut menutup mulutnya. Enggak, maka ditutup mulutnya. Kan dia bilang, kamu amalkan demikian dan demikian, dia ngomong, mulutnya bilang tidak. Dia ingkari itu. Maka ditutup mulutnya, yang berucap adalah anggota badannya. Paham kan? Ditutup mulutnya. Maka ditutup mulutnya. Al-Hadis. Dan berkata, dan sungguh Al-A'mas telah mengidolkannya karena Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Paham tak? Jadi Al-A'mas idolkan. Kan langsung bilang Anis Sya'bi qala. Sementara Sya'bi itu kan meriwayatkan dari Anas dari Nabi. Berapa orang dia hilangkan berarti? Dua tak? Anas dan Nabi. Maka dia bilang mu'dhal. Terus maka sungguh Al-A'mas telah menggugurkan darinya Anas dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menyelesaikan untuk menamakannya sebagai mu'dhal. Maka cocok untuk dinamakan sebagai mu'dhal. Qala wa qad hawala ba'duhum an yukliqu 'alal isnadi al-mu'an'ani isma al-irsali awil inqita'i. Berkata, dan sungguh sebagian mereka telah mengubah untuk meniklatkan atas sanad yang mu'an'an dengan sebutan irsal atau al-inqita'. Ada juga dengan sanad yang mu'an'an diriwayatkan dengan dengan sanad yang munqati atau mursal. Nanti akan dibahas nanti di setelahnya tadlis.
Qala was-sahihu alladhi alaihi al-a'malu annahu muttasilun mahmulun 'ala as-sama'i idza ta'asaru ma'al bara'ati min wasmati tadlisi. Berkata, dan benarnya yang diamalkan atasnya sesungguhnya dia adalah yang bersambung yang dibawa atas pendengarannya. Nah, yang benarnya hadis mu'an'an tidak dibawa ke irsal, tidak diberikan kepada ingkito, tapi yang benarnya dianggap muttasil. Bersambung sanatnya, mahmulun ala sama, dibawa kepada dia mendengar. Jika dia semasa, tentunya bersamaan dengan itu dia bebas dari sifat apa? Tadlis. Paham kan? Kalau orang itu bukan mudalis berarti bersambung sanatnya. Kecuali nanti mudalis berarti dibawa ke mungkoti. Wa qad idda'a Syekh Abu Amrin Ad-Dani al-Mukri'u ijma'a ahli an-naqli ala dhalika wa kana Ibnu Abdul Bar an yadda'iya dhalika aidan. Dan sungguh Syekh Abu Amr Ad-Dani al-Mukri telah mengklaim adanya sekelompok Masya Allah. Sekelompok, saudara. Jangan terlalu tegang. Tapi mantap bahasa tadi, mengklaim ya. Masya Allah. Terus. Adanya sekelompok para penukil di atas hal tersebut. Dan Ibnu Abdul Bar hampir saja mengklaim hal tersebut juga. Baik, sama-sama. Ibnu Abdul Bar juga mengaku bahwa ijma, bahwa yang diinginkan adalah muttasil mahmul alas sama. Anda mahmul alas sama. Kecuali memang dia adalah rawi yang mudalis. Qultu wa hadha huwa alladhi i'tamaduhu Muslimun fi sahihi wa shanna'a fi khutbatihi ala man yashtaritu ma'al mu'asaratil luqiyyah hatta qila innahu yuridu al-Bukhariyya wadh-dhahiru annahu yuridu Aliyya ibn al-Madini fa innahu yashtaritu dhalika fi asli sihhatil hadithi wa amma al-Bukhariyyu fa innahu la yastarituhu fi asli sihhati walakinna iltazama dhalika fi kitabihi as-sahihi. Terjemah dulu. Saya katakan, dan ini adalah yang al-Imam Muslim jadikan sandaran pada sahihnya. Baik. Ini dipakai oleh Imam Muslim. Karena Imam Muslim itu mensyaratkan dalam sahihnya yang penting apa? Yang penting mu'asarah. Paham kan? Yang penting semasa. Kapan semasa dia nukil dari guru sebelumnya dan dia semasa dengannya. Mahmul alas sama. Kita bawa ke yang dia dengar. Kecuali rawi yang mudalis. Terus. Dan dia telah mencela dalam khutbahnya di atas orang yang yaitu muqaddimah Sahih Muslim. Di atas orang yang mempersyaratkan berjumpa dan semasa. Mempersyaratkan bersamaan dengan semasa. Maka di atas orang yang mempersyaratkan semasa dan berjumpa. Belum telah celah dalam khutbahnya. Khutbahnya maksud muqaddimah sahih. Bukan khutbah, dia khutbah di mimbar, dia celah. Enggak, khutbah maksudnya muqaddimah. Hingga dikatakan sesungguhnya yang diinginkan di sini adalah Al-Imam Al-Bukhari. Tentunya jauh masa dia celah gurunya. Kan Imam Bukhari yang mempersyaratkan harus apa? Harus semasa dan berjumpa. Cuman Imam Bukhari bukan itu maksudnya. Imam Bukhari belum mempersyaratkan hadits yang masuk dalam kitab. Hadits yang masuk dalam kitabnya bukan asal sahih. Hadits yang belum masukkan dalam kitabnya adalah harus semasa dan berjumpa. Itu syarat yang ada dalam Sahih Bukhari. Anda bisa paham ini? Bukan syarat sahih. Paham ini? Bukan syarat sahih. Ada hadits sahih. Tidak ada di Bukhari, tidak ada di Imam Bukhari. Kan begitu? Kenapa tidak ada pada sahih? Karena belum persyaratkan harus semasa dan berjumpa. Sehingga jauh kalau dikatakan Imam Muslim di sini membantah Bukhari. Kan tidak ada Muslim kalau tidak ada Bukhari. Iya kan? Tidak ada Muslim. Tidak ada kitab Muslim. Sahih Muslim kalau tidak ada Sahih Bukhari. Ada paham kan ini kan? Terus coba. Dan yang dohirnya sesungguhnya yang diinginkan di sini adalah Ali ibn al-Madini. Yang dohirnya belum mencela siapa? Imam Bukhari gurunya. Enggak. Yang benarnya dia mencela Imam Ali ibn al-Madini. Karena
Karena sesungguhnya dia mempersyaratkan hal tersebut pada asal sahih sehatnya hadis. Jadi Ali bin al-Madini mengatakan asal hadis sahih harus berjumpa. Artinya kalau hanya sekedar semasa, tidak pastikan dhaif. Karena Ali bin al-Madini beliau keras dalam mensahihkan hadis. Makanya kadang Ali bin al-Madini mengatakan hadis dhaif padahal dia sahih. Kenapa? Karena Ali bin al-Madini punya syarat lebih keras daripada Imam Al-Bukhari. Kalau Imam Bukhari hanya mengatakan yang saya masukkan di Sahih Bukhari harus semasa dan ketemu. Tapi Ali bin al-Madini bukan. Pokoknya asal syarat hadis sahih harus semasa dan ketemu. Kalau semasa tapi tidak ketemu, dhaif. Walaupun itu sahih bagi imam yang lain. Beliau lebih tinggi syaratnya. Terus? Adapun Al-Imam Al-Bukhari maka sesungguhnya tidak mempersyaratkan pada asal sehatnya hadis. Akan tetapi beliau terus-menerus pada hal tersebut dalam kitabnya yaitu As-Sahih. Paham maksudnya? Beliau berpegang dengan itu di kitabnya As-Sahih. Dalam Sahih Bukhari harus bertemu. Semua yang belum masukkan di dalamnya. Paham kan? Dan bukan itu syarat Sahih menurut Bukhari. Bukan. Tapi asal yang belum bawakan di Bukhari adalah harus pernah bertemu. Wa qad ishtarata Abul Mudhaffari As-Sam'ani ma'liqa itu sahabati. Ini lebih tinggi lagi syaratnya ya. Terus. Wa qala Abu Amr Ad-Dani in kana ma'rufan birriwayati anhu qubilat al-an'ana. Wa qala al-Qabisi in adarakahu idrakan Bayyinan. Dan sungguh Abul Mudhaffar As-Sam'ani telah mempersyaratkan berjumpa bersamaan itu lama bersama. As-Sam'ani lebih tinggi lagi. Harus pernah berjumpa dan lama berguru. Ini lebih tinggi lagi. Adapun berjumpa saja, enggak. Itu enggak dianggap sebagai muridnya. Enggak dianggap sebagai dia mendengarnya. Iya, harus lama. Terus. Abu Amr Ad-Dani berkata, jika diketahui dengan periwayatan darinya, maka diterima al-an'anah. Dan Al-Qabisi berkata, jika dia memperoleh sesuatu yang jelas. In adrakahu, jika dia berjumpa dengannya, bukan memperoleh. Jika dia berjumpa dengannya dengan idrakan bayinan, dengan perjumpaan yang jelas. Tidak harus lama. Paham kan? Pokoknya jelas dalam sejarah bahwa pernah dia berjumpa. Dipahami ini kan? Pernah dia berjumpa dengannya. Maka diterima. Wa qad ikhtalafa al-a'immatu fi ma idza qala ar-rawi inna fulanan qala hal huwa mithlu qawlihi an fulanin fayakunu mahmulan ala ittisali hatta yathbuta khilafuhu aw yakuna qawluhu inna fulanan qala duna qawli an fulanin kama farraqu bainahuma Ahmad bin Hanbal wa Ya'qub ibn Abi Syaibah Ibnu Abi Syaibah. Tidak ada abinya. Ada? Coba lihat sini. Baik, di cetakan lain katanya Ibnu Syaibah. Dan Abu Bakri Al-Bardiji faja'alu an sigota ittisalin wa qawluhu inna fulanan qala kadza fi hukmil inqita'i hatta yathbuta khilafuhu wa dhahabal jumhuru ila annahuma sawa'un fi kaunihima muttasilaini qalahu Ibnu Abdul Bar wa mimman nassa ala dzalika Malik bin Anasin. Baik. Dan sungguh para imam telah berselisih pada apa yang jika seorang rawi berkata sesungguhnya fulan telah berkata apakah dia seperti ucapannya dari fulan? Dan apakah qala fulan sama dengan an fulan? Dalam masalah tadlis ini akan dibahas nanti mudallas setelah ini. Kemudian ucapan itu dibawa kepada makna al-ittisal. Makna sanadnya bersambung. Hingga tetap perselisihannya. Ya, hingga tetap yang menyelisihinya. Artinya
kita anggap itu adalah bersambung. Sampai kapan? Sampai ada korina bahwa dia tidak bersambung. Sampai ada korina kalau dia tidak bersambung. Terus. Sesungguhnya fulan telah berkata, bukan ucapannya dari fulan. Artinya tidak sama. Sebagaimana Ahmad bin Hambal dan Yaqut Abi Syaibah dan Abu Bakar Al-Bardiji, mereka telah mereka telah berselisih pada keduanya. Mereka menjadi. Hah? Mereka membedakan, jangan berselisih. Mereka membedakan antara keduanya. Tanda? Jadi mereka membedakan antara an fulan sama kola fulan. Sama kola fulan. Maka mereka jadikan an sebagai bentuk makna ittisal. Kalau dia bilang an fulan berarti mutasil. Terus? Dan ucapannya sesungguhnya fulan telah berkata demikian, berada dalam hukum al-inqita, terputus. Nah, adapun kalau dia bilang kola kada, an fulan, anna fulan kola kada, berarti itu inqita. Dah, asalnya tidak sama dengan an fulan. Iya. Hukumnya. Terus? Hingga tetapnya perbedaan. Nah, hingga adanya menyelisih hal tersebut. Dan para jumhur telah berpendapat kepada keduanya sama saja. Bahwasannya keduanya? Bahwasannya keduanya sama saja pada keberadaan keduanya sebagai makna muttasil. Kalau mayoritas mengatakan itu sama saja. An fulan sama kola fulan. Kalau mudalis yang berucap, inqita. Kalau selain mudalis berarti dianggap apa? Ittisal. Paham maksudnya kan? Kalau mayoritas mengatakan sama saja. An sama kola. Ibnu Abdul Bar inilah pendapat Ibnu Abdul Bar di antara orang-orang yang telah menaskan di atas hal tersebut adalah Malik Ibnu Anas. Wa qad haka Imam Malik bin Anas maksudnya Imam Malik. Imam madhab. Wa qad haka Ibnu Abdul Bar al-ijma'a ala anna al-isnada al-muttasila bis-sahabi sawa'un fihi ay an yaqula an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Ibnu Abdul Bar telah menghikayatkan adanya sekelompok atas al-ijma' kesepakatan. Adanya kesepakatan sesungguhnya sanad yang bersambung dengan sahabat sama saja padanya dikatakan dari Rasulullah sallallahu pakai an Rasulillah muttasil. Terus atau dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Rasulullah maksud lafaznya itu ya. An Rasulillah atau qala Rasulullah kan sama saja kan atau saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama saja semuanya. Belum hikayatkan itu ijma'. Fabahatha Syekhu Abu Amrin hahuna fima idza asnada rawi ma arsalahu ghairuhu faminhum man qadaha fi adalatihi bisababi dzalika idza kana al-mukhalifu lahu ahfadhu minhu aw aktharu adadan wa minhum man rajjaha bil kathrati awil hifdhi wa minhum man qabila al-musnada mutlaqan idza kana adlan dhabitan wa sahhahahu khatibu wa ibn salah wa azahu ila al-fuqaha'i wal usuliyina wa hukiya anil Bukhari annahu qala az-ziyadatu min ats-thiqati maqbulatun. Baik. Sampai situ. Dan Syekh Abu Amr telah membahas di sana pada apa yang apabila rawi menjadikan musnad terhadap apa yang rawi menyandarkan. Apabila seorang rawi menyandarkan dengan sanad yang bersambung. Dengan sanad yang tersambung terhadap apa yang selainnya mengirsalkan. Nah, dengan apa yang dimursalkan oleh orang lain. Jadi ada rawi ada sanad mursal. Kemudian yang lain menjadikannya bersanad, artinya bersambung. Terus dan di antara mereka ada yang mencela pada adalah dengan sebab hal tersebut. Ada yang mengatakan, itu enggak. Berarti kalau itu menunjukkan kurang adalahnya. Terus apabila orang-orang yang berselisih padanya, yang menyelisihinya. Apabila orang yang menyelisihi padanya lebih hafal darinya atau lebih banyak jumlahnya. Paham tak? Ada orang menukil mursal.
Kemudian datang orang menukil secara apa? Bersambung sanadnya. Ketika yang menukil mursal lebih banyak, maka yang menyambung ini adalah cacat. Dianggap apa? Cacat dalam adalannya. Atau demikian pula sebaliknya. Sebaliknya, ada yang menukil bersambung sanadnya. Kemudian ada yang menukil mursal. Paham kan? Cacat adalannya. Cacat adalannya. Walaupun ini lebih ringan daripada yang sebelumnya. Lebih ringan daripada yang sebelumnya. Terus. Dan diantaranya ada orang yang merojihkan dengan banyak atau hafalan. Dan diantara mereka ada orang yang diterima musnadnya secara mutlak. Apabila adalnya itu dobit. Nah, apabila dia yang menukil itu adil dobit, diterima. Terus Al-Khatib dan Ibnu Salah mensahihkannya dan menyandarkannya kepada ahli fikih dan ahli usul. Dan kalau Ibnu Salah dan Al-Khatib merojikan hal tersebut, Terus dan dihikayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari sesungguhnya diberkata tambahan itu dari orang yang thiqah maka diterima. Imam Bukhari melihat ziyadatu thiqah makbulah. Tambahan rawi yang thiqah diterima. Beda kalau tambahan rawi yang doi, itu kan dianggap apa? Kalau tambahan rawi yang doi dianggap apa? Tidak diterima kan? Tambahan doi tidak diterima. Mungkar al-hadis. Kalau tambahan thiqah kan dianggap apa? Syad. Itu kan pada kalau diselisih oleh yang lebih thiqah. Kalau tidak diselisih oleh lebih thiqah atau lebih banyak, maka tambahan thiqah diterima. Ini masalah tambahan dari penukilan. Ini akan lebih jelas juga nanti pembahasan ujung ini di pembahasan al-mudallas setelahnya. Pembahasan hadis mudallas setelahnya. Baru nanti juga ada pembahasan syad insyaallah. Jelas ini sebenarnya pembahasannya dimasukkan ya. Tidak fokus ke pembahasan mu'dal. Tidak fokus kepada pembahasan mu'dal. Cuman namanya Ibnu Katsir hanya meringkas apa yang dibahas oleh Ibnu Salah. Jadi pembahasannya apa? Saling masuk. Itulah yang belum bilang sebelumnya. Jenis yang belum disebutkan oleh Ibnu Salah itu saling masuk. Walaupun lebih banyak yang belum sebutkan, cuman bisa diringkas dan dimasukkan sebagiannya di sebagian yang lain. Nah, insya Allah besok kita lanjut di pembahasan setelahnya itu, yaitu al-mudallas jenis ke-12. Kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Ini sudah lain.